Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Karya Shop Talk yang hari ini hari Jumat tanggal 29. Hari ini sebenarnya khususnya buat siswa-siswi ya. Kita mau ngomong tentang kuliah kedokteran. Nanti acaranya dibagi ada sekitar 3 sesi kan. Yang pertama nanti saya sebagai moderator akan memberikan pemaparan mengenai gimana sih teknisnya kuliah di Fakultas Kedokteran. Nanti yang kedua kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin sama panitia nanti dijawab oleh narasumber. Sama nanti yang ketiga teman-teman yang lain, adik-adik atau misalnya teman-teman yang lain juga yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya nanti di sesi yang ketiga. Untuk sementara selama sesi pertama dan sesi kedua mungkin teman-teman yang selain narasumber dan saya dan panitia, mikrofon sama kameranya bisa dinonaktifkan dulu ya. Oke, pertama saya perkenalan diri dulu. Nama saya Sigop Elliot. 19, lulus tahun 2011. Kuliahnya dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, masuk 2011, lulus tahun 2016. Kemudian baru selesai bekerja sebagai dokter PTT di Rumah Sakit Caritas Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Sekarang sih kesibukannya sedang persiapan untuk ujian masuk sekolah lagi. Pertama kita perkenalan dulu, mungkin dari Bang Cenikon dulu, silahkan coba perkenalkan diri, nama, sekarang kesibukannya apa. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kenikon Papahan, saya YASOP angkatan 2010, angkatan 18. Terus dulu kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sekarang kesibukannya saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, terus menjalani residen pendidikan dokter spesialis andrologi semester kedua, dan dokter di Rumah Sakit Ibu Anak Verina Surabaya. Mungkin itu saja dulu. Oke, kemudian ini untuk Kak Ninik Saragih, boleh Kak perkenalan dulu? Ya, halo semuanya, namaku Ninik Mari Saragih, YASOP angkatan 2012, 20, angkatan 20, di bawahnya Bang Sigop 1 tahun. Saat ini saya baru selesai internship, dan sekarang kesibukannya jadi research assistant di endokrin dan metabolik di RSCM FKUI, dan lulusannya dari FKUI angkatan 2012. Oke, mantap. Yang berikutnya Elva dong perkenalan. Ya, halo semuanya. Selamat malam untuk abang, kakak, teman-teman, dan juga adik-adik. Nama aku Elva Simarmata, aku YASOP angkatan 23, lulus SMA-nya tahun 2015. Sekarang lagi koas tahun terakhir di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Oke, yang berikutnya Anggun, terakhir. Halo, selamat malam buat kakak, abang, dan juga adik-adik. Perkenalkan, saya Anggun, YASOP angkatan 25, lulus tahun 2017. Sekarang sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, angkatan 2017, tahun 3. Oke, ya. Kita masuk aja ke yang pertama, pemaparan materi mengenai teknis kuliah kedokteran. Supaya semuanya bisa satu pemikiran gimana sih sebenarnya kuliah kedokteran itu. Nanti di sini ada slide yang disiapin. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bertanya nanti ketika sudah sesi yang dibuka untuk tanya jawab ya. Oke, jadi judulnya saya kasih Journey of Becoming a Doctor, supaya jadi dokter itu. Nah, teman-teman pasti kalau yang di YASOP mikirnya Fakultas Kedokteran apa sih? FKUI, FKUGM, FK Airlangga, FK Padjadjaran. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya berapa banyak fakultas kedokteran yang ada di Indonesia itu? Ternyata berdasarkan data dari
KKI tahun 2018 ada 86 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia yang terdiri dari 36 perguruan tinggi negeri dan 50 perguruan tinggi swasta. Dari 86 itu hanya 20 yang baru terakreditasi A. Ya memang kita bukan mengatakan akreditasi B atau C jelek, tapi memang yang namanya akreditasi itu pasti menunjukkan kualitas suatu lembaga pendidikan. Dari 20 itu nggak semuanya negeri nih, ada juga yang swasta, ada Atmajaya, ada Yogyakarta, ada Tarumanegara, ada Universitas Islam Indonesia. Kenapa saya nunjukin ini? Supaya teman-teman siswa-siswi yang mau ngambil kuliah kedokteran tahu ada banyak, sebenarnya ada 20 fakultas kedokteran akreditasi A, yang mudah-mudahan seharusnya kualitasnya oke ya. Nah, ketika teman-teman memutuskan ingin menjadi seorang dokter tuh apa aja sih tahapannya harus dilalui? Nah, yang pertama itu jelas harus lulus SMA dulu, kemudian mengikuti ujian masuk. Ujian masuk itu bermacam-macam. Sekarang saya juga udah cukup ketinggalan berita nih kalau untuk yang ujian masuk. Ada yang SNMPTN yang pakai nilai raport, ada yang UTBK, atau ada yang ujian masuk mandiri yang tiap universitasnya bisa bikin masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lulus ini ujian, teman-teman resmilah jadi mahasiswa kedokteran. Nah, kemudian teman-teman belajar sebagai mahasiswa kedokteran itu untuk mendapatkan yang namanya sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran ini dilalui rata-rata selama 3-4 tahun. Nanti ketika teman-teman sudah sarjana, gelarnya sarjana kedokteran. Nah, setelah sarjana kedokteran, teman-teman akan masuk ke yang namanya pendidikan profesi atau koas. Kita ngerti ya koas. Lamanya sekitar 1,5 sampai 2,5 tahun. Biasanya di fase-fase paling bingung karena udah sarjana tapi nggak bisa kerja, udah ada ilmunya tapi nggak boleh diaplikasikan ke orang. Nah, ini pendidikan profesi ini dia 1,5 sampai 2,5 tahun. Kemudian nanti setelah teman-teman melalui pendidikan profesi atau koas ini selama 1,5 sampai 2,5 tahun, teman-teman harus ikut lagi namanya ujian nasional. Nah, ujian nasional ini dia serentak se-Indonesia, diadakan setiap tahun itu 4 kali. Nah, biasanya nanti untuk periode menunggu ujian nasional ini juga, teman-teman bisa nunggu sekitar 3-6 bulan. Nah, setelah teman-teman lulus ujian, maka teman-teman baru deh disebutnya sebagai dokter umum. Tapi belum boleh kerja. Nah, belum boleh kerja bebas, karena ternyata dari Kementerian Kesehatan ada lagi satu program namanya dokter internship. Nah, dokter internship ini, dokter-dokter yang baru lulus tadi disebar ke seluruh Indonesia, di rumah sakit, di puskesmas, selama kurang lebih 1 tahun. Nanti teman-teman bekerja di bawah pengawasan dokter umum yang lebih senior di sana. Setelah teman-teman selesai bekerja selama 1 tahun, baru deh teman-teman itu jadi dokter umum yang bebas. Jadi kalau kita hitung-hitung, sekitar 6,5 sampai 8 tahun yang dibutuhkan sampai menjadi dokter umum yang bebas bekerja. Nah, yang sudah selesai, teman-teman bisa bekerja jadi apa aja, bisa jadi dokter umum rumah sakit, dokter puskesmas, dokter PTT, dokter peneliti juga bisa, dokter perusahaan, atau teman-teman mau langsung lanjut sekolah spesialis, sekolah S2, S3, atau bahkan ada juga ya sekolah non-medis, jadi udah lulus dokter, kemudian ngambil sekolah bisnis, boleh. Dokter militer atau kerja non-medis, ya udah kuliah 8 tahun, terus kayak, ternyata jualan lebih menyenangkan ya, nggak ada yang melarang gitu. Nggak ngelanjutin dokternya, tapi jadi buka toko gitu, boleh. Nah, sekarang lanjut ke sistem belajar. Nah, sistem belajar ini saya bagi 2. Ada sistem belajar ketika mengambil kuliah sarjana kedokteran, dan ada sistem belajar ketika pendidikan profesi atau koas. Kalau sistem kuliah sarjana kedokteran secara umum sih ada 2 macam. Yang pertama ada yang mempelajari ilmu kedokteran dasar. Jadi di pendidikan sarjana kedokteran ini intinya teman-teman dibekali ilmu-ilmu dasar mengenai kesehatan manusia, mengenai fungsi normal manusia, mengenai kelainan-kelainan penyakit yang ada pada manusia dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di ilmu kedokteran dasar ini dia sifatnya lebih konvensional. Dia belajarnya kayak satu persatu, dari organnya dipelajarin, fisiologi itu mempelajari fungsi normal tubuh,
Kemudian patologi itu mempelajari kelainan-kelainan, penyakit-penyakit. Farmakologi itu untuk obat-obatannya. Nah, ada juga sistem kedua yang namanya sistem blok. Sistem blok ini jadi kita belajar berdasarkan satu komponen blok yang udah ditentukan. Biasanya 2-3 blok tiap semester. Misalnya reproduksi. Jadi selama blok reproduksi, teman-teman belajar nih, reproduksi pria, reproduksi wanita, dari anatominya apa, dari selnya apa, histologinya apa, dari fungsi normalnya gimana, dari penyakit-penyakitnya apa-apa saja. Nah, ini sistem blok itu sistemnya seperti itu. Jadi kita belajar dari blok yang sudah ditentukan, kemudian kita perluas apa-apa aja yang perlu kita pelajari. Ada blok reproduksi, blok kardiovaskular itu tentang jantung, blok hematologi, ilmu tentang penyakit darah, dan lain sebagainya. Dan selain itu, di kuliah kedokteran juga teman-teman tetap harus belajar pelajaran yang non-kedokteran. Kita dikasih pelajaran etika, kita dikasih pelajaran statistika, epidemiologi, warganegaraan, bahasa Inggris, bahkan agama kita masih belajar. Dan jangan pikir kita nggak skripsi, jadi kita tetap harus ngerjain skripsi juga nanti untuk sebagai syarat untuk kelulusan sarjana kedokterannya. Untuk kegiatan perkuliahannya, sebagian besar sih kuliah bersama, ada dosen yang memberikan pelajaran, kemudian ada praktikum. Nah, di praktikum ini kita, kalau misalnya tentang anatomi, tentang organ, ya kita ditunjukin organnya ini, fungsinya ini, farmakologi, obat, kita diajarin cara meracik obat, sedikit kecil-kecilan, tidak sedalam farmasi. Kemudian untuk histologi, kita lihat mikroskop, kita lihat nih, oh sel kulit bentuknya begini, sel ini bentuknya begini. Nah, kemudian ada juga laboratorium untuk skill, kita diajarin dasar-dasar menjahit luka, pasang infus, suntik obat, bantu untuk proses melahirkan, dan lain-lain. Semuanya nanti setiap tengah blok atau akhir semester akan ada evaluasi dalam bentuk ujian. Kurang lebih sih se-Indonesia seharusnya sistem pendidikan sarjana kedokteran seperti ini. Hanya saja ada kampus yang memberikan porsi ilmu kedokteran dasarnya cukup banyak, biasanya 1-3 semester, baru kemudian masuk ke sistem blok. Misalnya kayak Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, itu biasanya mereka cukup concern ke ilmu kedokteran dasarnya, jadi dikasih cukup lama. Sedangkan kalau misalnya kayak UI, Pajajaran, itu mereka biasanya hanya diberikan sekitar 1 semester ilmu kedokteran dasarnya, nanti lebih banyak di sistem bloknya. Nah, setelah teman-teman lulus sarjana kedokteran tadi, masuk ke pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini dia sistem kerjanya beda lagi seperti sarjana tadi. Di sini teman-teman dimasukkan ke rotasi departemen. Jadi ini tergantung universitasnya, ada banyak departemen, ini cuma contoh-contohnya saja yang saya tuliskan di sini, ada penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, bedah, dan lain-lain. Nanti setiap departemen teman-teman melewatin selama kurang lebih 3-12 minggu. Kegiatannya apa aja? Tetap kuliah, diberikan logbook requirement, jadi misalnya ilmu kandungan, teman-teman wajib minimal harus membantu melahirkan 10 kali, teman-teman harus penuhi selama diberi waktu misalnya 10 minggu. Selain itu teman-teman juga tetap harus mengunjungi pasien, memeriksa pasien, kemudian membuat laporan penyakit dan perkembangan pasien tersebut. Setelah teman-teman bikin laporannya, nanti bimbingan sama dosennya, sama dokter spesialisnya. Nah, selain itu ada juga namanya kegiatan rumah sakit jejaring atau satelit. Karena memang rumah sakit yang dipakai untuk koas ini biasanya rumah sakit besar, jadi penyakit-penyakitnya kadang cenderung udah susah, kita nggak cocok lagi untuk dokter umum. Jadi ada kegiatan yang namanya kita dikirim ke rumah sakit yang lebih kecil di luar, supaya kasusnya lebih sesuai sama kebutuhan belajar kita. Nah, untuk evaluasinya sifatnya bisa evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi akhir departemen, semua ini tergantung dari kebijakan universitasnya. Dan di pendidikan profesi inilah kita mulai mengenal yang namanya jaga malam, yang teman-teman pasti penasaran juga nih, gimana nih jaga malam, nggak tidur apa enggak, sibuk apa enggak. Nanti kita tahu jawabannya dari narasumber yang nanti. Nah, pertanyaan yang paling banyak masuk itu pasti kayak biaya kuliah kedokteran tuh mahal nggak sih? Biaya kuliah kedokteran tuh cuma orang kaya nggak sih buat kuliah kedokteran? Nah, ini saya ada merangkum ya, cuma ada 4 tapi dari website yang resmi, jadi kayak cukup legit dia untuk dijadikan patokan bahwa ternyata sekarang sistem kuliah tuh uang kuliah tunggal, dan kuliah kedokteran juga memberikan kelas-kelas biaya kuliah dari yang paling rendah, ada yang kalau di Unpad ya paling rendah 500.000, paling tinggi 15 juta, kalau di UI bahkan dia dari 1 sampai 500.000, kalau misalnya Universitas Airlangga dia paling rendah bahkan bisa 0 sampai 500.000,
dari UGM ada di situ 500.000 yang paling rendah. Jadi kalau dari saya sih menyimpulkan apakah kuliah kedokteran itu mahal ya tidak selalu. Jadi tergantung dari ketika kita dapat UKT-nya kita nanti harus bayar berapa, tapi ini semua bisa diurus kalau sebenarnya. Jadi jangan berpikiran langsung dari awal kuliah kedokteran itu mahal sampai akhirnya enggak deh, aku menutup cita-cita jadi dokter, mending ambil yang lain gitu. Padahal sebenarnya masih bisa diurus untuk mendapatkan uang kuliah hingga semahal itu. Nah, selain itu juga ada banyak beasiswa, ada beasiswa bidik misi, beasiswa PPA, beasiswa Jarum, beasiswa Karya Salemba 4. Ini semua biasanya memberikan beasiswa untuk mahasiswa sarjana kedokteran, meskipun nggak membayar seluruhnya uang kuliah, setidaknya dapat bantuan udah lumayan buat teman-teman. Untuk nanti kuliah spesialis ada namanya beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Dia juga memberikan beasiswa untuk teman-teman kalau misalnya mau lanjut kuliah S2 ke luar negeri, dia juga bisa. Kemudian ada juga yang namanya beasiswa PPDSBK, beasiswa dari pemerintah yang mengirim teman-teman sekolah. Jadi kalau dibilang beasiswa di kedokteran itu ada apa enggak, jawabannya ada. Yang penting teman-teman harus aktif mencarinya. Nah, kurang lebih segitu untuk sharing-sharingnya. Semoga cukup menjelaskan gimana cara kuliah kedokteran selama ini. Sekarang saya mengundang semua narasumber untuk aktifin mikrofonnya sama aktifin kameranya supaya kita masuk ke sesi tanya jawab bersama teman-teman yang lain ini ya.